Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi Sistem Moneter Internasional. Yang pertama, sejarah Sistem Moneter Internasional. Moneter internasional dan sistem finansial memiliki peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Perubahan yang paling dramatis adalah kritis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun interval. Transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan. Sebab di tahun 1970-an, periode di perubahan di bawah sistem Bretton Woods, terjadi perubahan dari standar pertukaran emas menjadi dolar Amerika dan komitmen terhadap kontrol kapital. Yang berikut bursa valuta asing. Menurut Sutanto, bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang disebut money changer. Di dalam lalu lintas pembayaran internasional yang membutuhkan valuta asing adalah importir, sedangkan pihak eksportir sebagai penerima devisa. Yang berikut, fungsi bursa valuta asing dibagi menjadi 4. Yang pertama, transfer daya beli uang antar negara. Yang kedua, menyediakan kredit bagi pedagang luar negeri. Yang ketiga, menjual beli valuta asing. Dan yang keempat, memperlancar perdagangan internasional dan pembayar internasional. Yang berikut istilah tentang kurs valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurs beli, menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money changers membeli valuta asing atau pada saat seseorang menunjukkan valuta asing dengan rupiah. Yang kedua, kurs jual. Kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau money changers menjual valuta asing atau pada saat seseorang menukar rupiah dengan valuta asing. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. 5 manfaat bursa valuta asing. Yang pertama, memajukan dan memperlancar perdagangan antara negara. Yang kedua, memudahkan urusan pembayaran antara negara. Yang ketiga, menambah cadangan devisa negara. Dan yang keempat, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara sehingga dapat meningkatkan dunia usaha. Yang terakhir, meningkatkan cadangan devisa yang akan memperlancar pembangunan nasional. Yang berikut, pasar modal internasional. Pasar modal adalah sebuah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Pasar modal terdiri dari 2 jenis pasar, yaitu pasar obligasi dan pasar saham. Yang pertama, pasar obligasi. Pasar obligasi adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang yang disebut obligasi. Pasar obligasi ini merupakan instrumen pada saat perusahaan tidak dapat memperoleh tambahan modal melalui pinjaman kredit ke bank. Yang kedua, pasar saham. Pasar saham adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modalnya di pasar saham dengan menjual saham kepemilikannya kepada orang lain. Berikut nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau yang dikenal dengan kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu mengambang bebas atau free float, mengambang yang dikelola atau menaik float, kurs tetap secara tidak resmi atau unofficial pegging. Yang berikut perjanjian zona target tertentu.
Yang berikut dikaitkan dengan mata uang lain, yang berikut dikaitkan dengan kelompok mata uang lain, yang berikut dikaitkan dengan indikator tertentu, yang berikut dikaitkan dengan sistem kurs tetap. Kesimpulan dari materi kami ini, sistem moneter internasional yang absolut di dunia saat ini tidak ada. Setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Kebanyakan orang tidak mengerti bagaimana tidak biasanya atau unusual sistem ini. Selama ribuan tahun, negara-negara telah mematok mata uang mereka terhadap salah satu logam mulia, atau emas atau perak, atau terhadap mata uang lain. Tetapi dalam seperempat abad terakhir sejak sistem moneter internasional atau Bretton Woods hancur, negara-negara mengadopsi sistem moneternya sendiri, fenomena yang tidak memiliki contoh sejarah dalam kerjasama antar negara yang dikenal sebagai sistem moneter internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.